Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Salam la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bijahin nabi wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah beberapa pertemuan kita membahas muqaddimah dari kitab Arba'in Nawawi, maka dengan maunah pertolongan Allah akhirnya kita sampailah di hadis yang pertama daripada hadis kitab Arba'in Nawawi. Al-hadisul awal an Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladzina ma asl kutubi al-musannafah. Hadis yang pertama riwayat dari Amirul Mukminin. Siapa? Abu Hafs yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Qal, beliau berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, innamal a'malu, hanya saja sah dan tidaknya amal itu binniyati, tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in, dan hanya saja setiap seseorang manawa, dia akan mendapatkan apa sesuai yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ilallah, siapa orangnya ketika dia berpindah atau berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya dia akan dihitung, dicatat kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat, dan siapa orangnya hijrahnya li dunia, untuk mendapatkan dunia, yusibuha, yang akan dia dapatkannya, awi mar'atin, atau perempuan yang kifuha, yang akan dia nikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya dia ila ma hajar ilaih, terhadap apa yang telah dia hijrah kepadanya. Rawahu Imam al-Muhaddisin. Hadis ini diriwayatkan dua imamnya ahli hadis, yakni simpelnya Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namanya beliau Abu Abdullah Muhammad bin Ismail panjang ya, atau Abu Husain Muslim bin Hajjaj panjang. Sekarang coba kita lihat hadis pertama ini, riwayat daripada Amirul Mukminin. Siapa? Umar ibnul Khattab. Ya. Sekarang kita bahas siapa Sayyidina Umar. Wa huwa awwal man summiya Amirul Mukminin 'alal umum. Sayyidina Umar itu adalah pertama kali penggantinya Nabi atau khalifah yang disebut istilahnya dengan Amirul Mukminin. Ketika Nabi meninggal, yang menggantikan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi tidak dikenal dengan Amirul Mukminin, tapi apa? Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Berarti kalau Sayyidina Umar, berarti maknanya sebutannya apa? Pengganti dari penggantinya Rasulullah. Nanti bawahnya lagi apa? Pengganti dari pengganti yang menggantikan pengganti Rasulullah. Agak panjang lagi kan nanti. Nanti bawahnya lagi lebih panjang lagi. Paham di sini? Dari sebab itulah maka Sayyidina Umar dijuluki dengan apa? Ketika Sayyidina Umar mengatakan, kalian adalah orang mukmin dan kalian telah mempercayakan aku untuk memimpin kepada kalian, ya berarti kami adalah pemimpin kalian atau amir. Ya, maka daripada itu beliau disebut dengan Amirul Mukminin. Kemudian ketika beliau disebut Amirul Mukminin, beliau kaget loh. Apa ini? Apa istilah baru ini?
terimalah terhadap apa yang kami terima ya Sayyidina Umar. Sahabat berkata seperti itu. Apa maksudnya? Kalau Anda dikasih pengganti daripada penggantinya Rasulullah, nanti terlalu panjang. Seperti Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah. Jenengan adalah khalifah namanya pengganti ya, atau pemimpin pengganti dari penggantinya Rasulullah. Nanti ke bawahnya lebih panjang lagi. Akhirnya, oh ya kalau gitu terserahlah. Baik. Jadi setelah itu maka mulai istilah orang yang menjabat menduduki posisi Sayyidul Umar disebut dengan Amirul Mukminin. Cuman dari para khalifah tadi Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang adil dan penuh dengan rahmat itu adalah Khulafaur Rasyidin yang dijanjikan sama Nabi 30 tahun setelah Nabi. Dan itu setelah dicek sama mereka para ulama adalah masa kepemimpinan mulai Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah Sayyidina Ali meninggal masih ada tersisa waktu. Ya, karena Nabi meninggalnya kalau tidak salah di bulan Rabiul Awal. Kemudian Sayyidina Ali meninggalnya sebelum itu. Sehingga majulah Sayyidina Hasan bin Ali. Majulah Sayyidina Hasan bin Ali. Dan ketika beliau maju terjadi perselisihan, debat dan sebagainya sampai perang saudara, perang kaum muslimin yang dipicu setelah meninggalnya Sayyidina Utsman. Sehingga bagaimana terjadi perang antara sahabat dengan sahabat sampai terjadi perang Jamal di mana Sayyidina Ali melawan daripada sahabat yang di situ dipimpin oleh Sayyidatuna Aisyah yang naik onta. Ya, Sayyidatuna Aisyah itu istrinya Nabi ya, di dunia dan di akhirat banyak hadis dan riwayatnya. Bagaimana ayat membela Sayyidatuna Aisyah. Alhasil itu perselisihan antara para sahabat. Kalau kita membahas perselisihan para sahabat jangan dibahas. Para ulama yang pakar sangat bijaksana belum mengatakan wa ma jara bainas sahabi naskutu. Apapun yang terjadi perselisihan antara para sahabat naskutu, kita diam. Kenapa demikian? Anhu wa ajrul istihad yusbitu. Karena mereka berperang itu atas dasar istihad. Istihad mereka dengan dasar Al-Quran dan hadis. Kenapa? Semuanya berpegangan kepada situ. Dan Allah mengatakan wa in tanaza'tum fi syai' faruddu ilallah wa rasul. Semuanya dasarnya adalah Allah dan Rasulnya. Allah itu Al-Quran, Ar-Rasul adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Sahabat dasarnya itu semuanya. Ya, jadi ada perselisihan antara mereka. Maka daripada itu Nabi mengatakan apa? Man istahada fina fakhta falu ajrun wahid. Kalau ada di antara kamu beristihad untuk urusan agama kita, kemudian kamu keliru, kamu dapat satu pahala. Jelas di sini ya? Apa mungkin? Masa Nabi putri dikasihkan orang Yahudi? Gak mungkin, Nabi ini maksum, dijaga sama Allah. Oh iya ya. Nah, kalau bukan orang Yahudi, Sayyidina Ali orang Muslim. Bagaimana hadisnya, ayatnya tentang Sayyidina Ali masih ada. Ya, Allah ketika bercerita sesuatu ini Sayyidina Ali. Innama nut'ikum liwajillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sayyidina Ali termasuk orang yang ketika bersedekah karena Allah, nggak minta dipuji, nggak minta untuk diucapkan terima kasih daripada yang dibantu. Ini Sayyidina Ali. Sampai hari ini ayatnya masih ada. Kenapa Anda caci? Akhirnya setelah itu dihentikan, dirubah. Makanya dalam khutbah mendapatkan diganti dengan ayat apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kamu jangan mencaci para sahabat, mereka adalah saudara kita. Alladziina sabaquna bil iman. Mereka lebih dulu iman daripada kita. Atau bahkan mungkin kamu nggak tahu Islam kalau mereka nggak Islam. Paham di sini ya? Nah, subhanallah. Setelah itu baru berhenti. Masya Allah. Jadi berat ya jadi orang baik itu ya. Berat benda. Menantunya Nabi ini ya. Dilaknat di dalam khutbah selama puluhan tahun. Masya Allah. Ya itu nanti ada. Itu dari Khalifah Bani Umayyah. Nanti pasukan Sayyidina ada yang Khawarij yang keluar daripada pemerintah sepanjang dan dia. Jadi ngaji ini nanti. Kalau pengen tahu belajar Nausarab nanti buka kitab sendiri. Allah. Baik, Sayyidina. Kalau kemana-mana itu ya. Tapi semuanya ada itu dasarnya semuanya ada. Anda kita tinggal kasih mau kitabnya ini tinggal Anda baca semuanya ada.
Terus kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, beliau disebut dengan Hafiz. Hafiz itu maknanya macan. Karena Abu Hafiz. Karena apa? Beliau sangat tegas. Sayyidina Umar itu kalau ada orang macam-macam sama Nabi, ya Rasulullah izinkan saya untuk memenggal kepalanya. Ini beneran loh ya, dituguyan lah. Nabi kok iya langsung ditugel ini. Sayyidina Umar tegasnya luar biasa sekali ya. Pas setan aja nggak berani ketemu bayangannya. Setan aja nggak berani ketemu bayangannya Sayyidina Umar ini. Walaqabu bil Faruq, dan beliau disebut dengan Al Faruq. Kenapa? Karena beliau memisah dengan hak wal batil. Jadi seperti hanya Sayyidina Umar itu dulu sebelum Islam, beliau termasuk membantu orang-orang kafir, bahkan melarang daripada kabilahnya, masyarakatnya untuk ikut Nabi Muhammad, yang ikut sampai disiksa. Tapi setelah tahu hidayah dan masuk Islam, dia datangi semua pembesar orang kafir Quraisy untuk dia katakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mekah dengan keislaman Sayyidina Umar lemes langsung. Penduduk langit takbir. Penduduk langit apa? Takbir. Kenapa Al-Faruq? Beliau itu kalau udah tahu kebenaran tidak mau menyembunyikan. Makanya ketika para sahabat hijrah sembunyi, Sayyidina Umar tidak apa, sholat di Masjidil Haram, kan waktu di hubung kafir-kafir ya, sholat, ya langsung kabeh bodoh nyawang kabeh, langsung ada apa? Kalau pengen anaknya yatim, istrinya jadi janda, ikuti saya. Wah, keren ya udah. Keren Sayyidina Umar ini, ada yang berani. Tapi belum kalau media sembodo, ada wae kuru muni ngono ya. Saya misalkan bilang kayak gitu ya, yang yatim saya nanti. Sayyidina Umar memang bahasa kita sembodo, nggak ada yang berani. Ya, ini makanya Al-Faruq. Kalau udah tahu hak, dia nggak bisa diam. Kalau udah ada batil, juga nggak bisa diam. Makanya dalam satu riwayat, beliau punya istri sangat cantik tapi dicerai. Kenapa? Khawatir kalau dia keliru, lesan ini jadinya tumpul. Tahu di sini? Ya benda, kita kalau udah sama orang zen, orang cantik tumpul enggak kira-kira? Nagih hutang, wong ayu, bisa benda kira-kira? Nagih hutang wong ayu, mboten napa-napa namung dolan iki kok. Wallah, ini real ini. Sayyidina Umar itu seperti itu. Gak mau beliau. Ya Allah. Baik. Kemudian awalnya Sayyidina Umar itu bisa masuk apa? Karena doanya Nabi Muhammad SAW. Di dalam orang kafir saat itu ada dua orang yang diperhitungkan dan sangat kuat, cerdas, semuanya ada. Sayyidina Umar sama Amr ibn Hisam. Amr ibn Hisam itu Abu Jahal. Abu Jahal itu orangnya besar, kuat. Kalau dia naik kuda yang besar, kakinya ngelesreh. Cerdas, kuat. Dan ini termasuk Nabi mengatakan Fir'aunnya umat Muhammad adalah Abu Jahal. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW berdoa kepada Allah, Allahumma a'izal Islam bi ahadi umarain. Ya Rabb, muliakan Islam, angkat Islam dengan salah satu dua Umar. Yakni dimaksud Umar ibn Khattab atau Amr ibn Hisham. Ternyata hidayah kena Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi artinya apa? Islam itu memang perlu orang-orang kuat untuk menyokong, untuk membentengi. Ya, kita berdakwah itu demikian, harus ada orang-orang kuat yang untuk membentengi kita. Ya mungkin ada orang kaya, mungkin ada orang ini dan sebagainya. Makanya disebutkan apa? Ada beberapa orang itu kalau meninggal ditangisi oleh bumi dan sebagainya. Di antara orang kaya yang aktif bersedekah untuk kebaikan. Kita butuh, kita tidak dipungkiri. Mungkin pemerintah yang membackup, membantu dan sebagainya. Dan tentunya untuk seorang yang berilmu dan seterusnya. Gitu ya. Ini kalau tiga orang ini bersatu, sudah jalan. Saya dengan alim, ilmunya dengan ilmu, yang alim dengan ilmunya, penguasa dengan kekuasaannya, orang kaya dengan hartanya, jalan semuanya sudah. Ya benar. Agustusan nggak boleh gituan, semuanya caranya zikir, misalnya ya, kajian, khataman Quran. Wallah.
Dan alhamdulillah akhirnya ketika Nabi berdoa seperti itu, fa'asbah Umar fa'aslam. Sayyidina Umar masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Nabi berkata, saya didatangi Jibril. Faqala istabshir. Ya, istabshir, kabar gembira ya Rasulullah, kata Jibril. Ada apa? Ahlus sama fariha ahlus sama bi islami Umar. Penduduk langit ngerasa girang dan bahagia dengan Islamnya Sayyidina Umar. Jadi sudah top ini ya. Bahkan kalau Anda tahu di kitab-kitab zaman dahulu termasuk Sayyidina Umar sudah ada. Kitab Taurat dan sebagainya sudah disebutkan. Ya, Baitul Maqdis itu dikepung sahabat mau ditaklukkan daripada orang-orang Nasrani. Kemudian mereka mengatakan, ente kepung ana 20 tahun nggak bakal menang. Islam. Jadi awalnya gini, Sayyidina Umar ini berpikir keras. Iki masalah terus terjadi. Langsung Sayyidina Umar itu menyimpulkan, sumber masalah adalah Muhammad. Wes ngene. Saya datang ke Muhammad, saya habisi Muhammad. Kalau mereka nggak terima, biar saya mati, tapi masalah di kota kami Mekah selesai. Akhirnya keluar dengan membawa pedang. Kalau udah keluar bawa pedang itu pasti ada perkara besar ya. Ketemu salah satu orang. Umar, mau kemana? Oh, bawa pedang. Mau nyari Muhammad, usah bunuh. Iya, kata orang itu, Umar, kalau kamu mau beresin Muhammad, beresin dulu keluarga kamu. Memang kenapa kalau saya? Adik kamu, saudara perempuan, kamu muslim. Sekaligus suaminya. Oh, bener, iya. Akhirnya nggak jadi cari Nabi Muhammad. Akhirnya datang ke rumah daripada saudara-saudaranya. Waktu itu mau masuk rumah sedang ngaji. Dengar ada suara ngaji. Diketok, diintip Sayyidina Umar, sembunyi semuanya. Maka akhirnya dibuka oleh saya Fatimah tadi. Dan seperti, ada apa? Kamu ngomong apa? Saya tahu kamu sedang ini. Enggak. Akhirnya intinya, kalau dia sudah muslim, tampar keluar darah. Yang pada intinya akhirnya ngibah, terus tahu sebuah lembar, ternyata itu adalah mushaf. Quran kan masih belum sempurna waktu itu ya. Masih mushaf, lembaran-lembaran itu mushaf. Kemudian mau minta, nggak boleh. Intinya, jangan gitu. Saya ketika mendengar kalam itu ada wakon. Wakon itu berarti saya salut atau penasaran. Coba saya mau ngecek. Kamu masih kotor. Banyak riwayat. Ada yang mengatakan belum dan wudhu. Ada yang mengatakan mandi dan sebagainya. Baru melihat baca. Loh, kayak gini nggak layak untuk dimusuhi. Ini untuk dibela ini. Ini intinya akhirnya masuk Islam. Akhirnya langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu datang, sahabat waktu itu masih belum banyak. Mungkin nggak ada 40 atau berapa, masih kecil. Diketok pintu, ada yang satu ngintip. Tahu saya Umar, langsung takut semuanya. Umar, inna Umar. Waktu itu sudah ada Sayyidina Hamzah. Pamannya Nabi sudah muslim. Ada apa takut? Kalau dia tujuannya baik, kita buka. Kalau tujuannya nggak baik, kita mudah untuk membunuhnya. Maka dibuka, langsung dipegang sama Hamzah, ini sama Nabi lepas. Ternyata Sayyidina Umar menyatakan Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Langsung takbir yang ada. Langit juga girang, Jibril mudun ya apa gitu. Santri top ini ya. Kita orang udah Islam bertahun-tahun nggak ada Jibril. Ini baru aja Jibril mudun. Sudah subhanallah. Langsung tapi metu kabeh. Abu Jahal datangi. Abu Jahal itu kan pamannya Sayyidina Umar dari bibi. Langsung jalan nih. Umar ada apa? Tahu kamu? Enggak, saya Islam. Wah, langsung wajah. Langsung pembesar-besar itu datang semuanya. Saya Muslim, dikeroyok langsung dihadapi semuanya. Wah, top saya itu kemarin. Setelah itu berdakwah, langsung berdakwah saya itu Umar. Kalau waktu itu Islam masih sembunyi-sembunyi, enggak Umar, dakwah langsung ngejar. Tapi nggak ada berani ganggu, karena Sayyidina Umar.
Tutno ya pengen anakmu. Hati-hati. Allah, Masya Allah. Kemudian Sayyid Umar benar-benar datang kepada golongan orang-orang Quraisy menyatakan Islam. Ya, taib. Jadi yang jelas di sini para ulama sepakat bahwa Sayyidina Umar adalah paling utamanya sahabat setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa demikian? Karena ilmunya sangat kuat, kepahamannya dengan Quran luar biasa. Ditambah lagi apa? Zuhud dan tawadhu. Zuhud dan tawadhu. Sayyidina Umar itu zuhudnya luar biasa. Dan rifqah kepada orang Islam. Belasnya dengan orang Islam luar biasa. Apalagi dia untuk urusan masoleh, untuk kemaslahatan luar biasa. Beliau setiap malam nangis. Dan siang juga nangis. Ketika ditanya, kenapa? Waktu udah jadi khalifah ya. Aku dikasih tugas. Ketika aku adil, aku akan dihisab. Adil ya, akan dihisab. Tapi kalau aku zalim, jelas disiksa. Makanya dalam bahasa ulama, halaluha hisab wa haramuha azab. Kita kalau bicara rezeki, yang halal nanti ada hisabnya. Panjang. Kalau haram, jelas azab, tidak lagi hisab. Itu kata beliau. Wa inum tunahar, kalau aku di siang hari tidur, maka berarti aku telah menyia-nyiakan. Aku tidak bisa menjalankan tugasku sebagai pemimpin mereka. Tapi kalau aku tidur di malam hari, bagaimana nasibku? Saya nggak tahu. Nasibku nanti di akhirat. Padahal Sayyidina Umar termasuk salah satu 10 sahabat yang udah dapat kabar gembira dengan surga langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi ngomong sudah pasti benar. Sehingga beliau udah dapat kabar gembira masuk surga, masih aja ibadahnya maksimal sampai malam nggak bisa tidur, siang nggak bisa tidur. Kalau kita dapat kabar gembira ya apa kira-kira? Dari Nabi loh ya. Lah Anda kira-kira percaya enggak dari Nabi? Pasti. Terus siapa kira-kira? Nyantai? Ngopi aja. Saya itu rendah. Anda kok masih mujahadah, ibadahnya dimaksimalkan? Bukankah Anda udah dapat kabar gembira dari surga? Apa kata beliau? Saya khawatir kabar gembira itu pakai syarat. Nah, di sini ya, kalau syarat pakai syarat ini ya, nanti kalau saya nggak masuk syarat ya nggak jadi nanti. Masya Allah, inilah apa ini kehati-hatian daripada Sayyidina Umar. Sampai belum mengatakan kalau seandainya ada kabar dikatakan kumpul orang 1000, semuanya masuk surga, tenang, ini munafik, paham di sini. Nah, munafik itu amal sedikit tapi apa tenang kita ahlul jannah kita, kata munafik ini. Nah, ini munafik. Makanya bahasanya gini, orang itu kalau sehat bener, ya makannya banyak, tapi cemas dia kena penyakit. Tapi kalau orang itu sehatnya kurang, ya makan dikit udah ngerasa kenyang, tapi udah ngerasa sehat. Oh, berarti ada masalah dalam tubuhnya ini. Jadi orang mukmin itu seperti orang sehat. Jadi amalan semuanya dipakai semuanya, tapi masih cemas. Baik, Masya Allah. Kemudian wakan ya tasawunas, maka Sayyidina Umar ketika menjadi pemimpin, dites semuanya disilir ya, semuanya benar-benar diperhatikan rakyat Sayyidina Umar sampai sampai kalau dia seandainya punya pegawai yang ada kabar pegawainya nggak pernah jenguk orang sakit, nggak pernah mau menyantuni orang lemah, langsung dipecat. Ya, langsung dipecat. Kemudian satu ketika Sayyidina Umar itu geletak, ya, mustalgian, jadi itu terlentang. Kemudian ada anak-anak kecil naik di atas perut beliau, main-main di situ. Maka pegawainya ngeliat seperti itu seperti mungkar loh. Masa Sayyidina Umar seperti ini setan aja takut tapi yang di rumah gitu lanan cah cilik. Nah, ini gimana ini? Maka kata Sayyidina Umar, "Faqala Umar, kaifa anta mahlik?" Kok kamu lihat saya diperlakukan anak kecil seperti kurang seneng? Saya mau tanya, gimana kamu dengan anak-anak kamu, dengan anak istri kamu, dengan anak-anak kamu? Maka dia menjawab, Allah anak saya, seandainya saya masuk rumah, dia ngomong langsung diem, gitu ya. Wah, ini berarti kaku enggak ini ya?
Maka langsung, oh kalau gitu maaf, kamu harus saya berhentikan daripada pegawai saya. Kamu nggak layak jadi gubernur, kamu nggak layak jadi bupati. Kamu sama keluarga aja nggak rahmat, apalagi kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di samping keras tegas, tapi apa? Rahmatnya luar biasa. Sampai dikatakan bahwa gana ya taat al-umyan wazamna wal ajais wasibyan lailan. Beliau sering untuk menjenguk, merawat orang-orang buta, orang-orang tua, anak kecil di malam hari. Bahkan untuk memberi kebutuhan orang-orang buta dan orang tua, dibawakan air, dipikul sama beliau. Wal hatab binafsi, kayu bakar juga dipikulkan. Ini Amirul Mukminin loh ya. Kalau kita kelasnya bukan sekedar presiden yang membawahi beberapa negara, mulai daripada Saudi, kemudian daripada Syam kalau sekarang apa? Syria, Turki, apa itu ada Irak, ada di banyak, Mesir dan sebagainya. Ya, tapi apa? Semikul kayu ini untuk keperluan daripada orang-orang tua tadi. Masya Allah, wa khrij anhumul adha. Nah, wa kan ya'tilani sa'alati ghaba anhun aswajhun. Maka beliau selalu mendatangi ketika ada perempuan yang suaminya enggak ada, mungkin suaminya perang. Apa kata beliau? Alakunal hajah, para ibu-ibu, ada perlu apa kalian? Maka saya perlu ini. Maka beliau apa? Mengirim daripada pembantunya untuk memenuhi daripada hajat-hajat daripada perempuan tersebut. Wah, banyak sekali ya manaqib keutamaan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai suatu ketika ada seseorang itu mengetahui Sayyidina Umar keluar dari rumah seseorang. Maka besok paginya dia ngecek rumah itu, siapa yang ada di dalam. Ternyata di situ ada seorang tua yang buta yang terkapar di atas kasur. Kemudian ditanya, Bu, semalam ada orang datang ke jenengan, apa urusannya? Oh iya, alhamdulillah dia datang ke kami memerlukan keperluan apa? Membantu keperluan saya, menatakan pakaian saya, makanan saya, ini sebagainya. Ibu tahu siapa yang datang? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia baik sekali. Dia adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi pemimpin ini ya, tutular kampanye berusuhan ya. Sampai membuka dan sebagainya. Inilah. Bukan. Tapi kalau nggak dicurigai, Allah, baiknya punya hajat ini. Baiknya 5 tahun sekali. Tahun-tahunnya kebaikan. Allah, baik. Ya, kemudian banyak sekali ya manaqib beliau, keutamaan beliau. Di antaranya, ya, kalau bahasa kita mungkin karomah. Beliau pernah mengutus sebuah pasukan untuk perang. Ya, waktu itu pasukan beliau sedang dikepung sama musuh. Dan Sayyidina Umar sedang khutbah di kota Madinah. Tiba-tiba di tengah khutbah, Sayyidina Umar berkata 3 kali, ya Sariyah al-Jabal, hei pasukan munggah gunung, munggah gunung. Maka pasukan itu mendengar suara Sayyidina Umar. Dan semua pasukan mendengar. Padahal waktu itu pasukan semua ada di negara Ajam. Iya, maka akhirnya karena isyarat Sayyidina Umar, mereka naik ke atas gunung dan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Sayyidina Umar ada di mana? Nah, kalau sekarang kita dari Madinah ngomong ke Indonesia nggak ngomong soalnya ada HP ya. Kalau dulu, wah istimewa. Baik. Ada lagi wa'ata zalzalah azimah fi zamani. Ada suatu ketika itu goncangan yang besar di zaman beliau. Ya, hatta kadat al-jibal antaqo, sampai goncangan itu seperti gunung mau jatuh. Akhirnya Sayyidina Umar memukul bumi dengan pecutnya. Wa qalaha uskuni. Hei menengok wahai bumi, kalau seandainya aku tidak adil, maka celaka untuk aku Umar ibn Khattab. Langsung setelah itu buminya diem dan setelah itu nggak ada lagi goncang. Jadi bertawasul dengan keadilan beliau. Ada lagi Sayyidina Amr ibn As. Ketika beliau mampu menaklukkan kota Mesir. Di kota Mesir zaman dulu, sungai Nil
itu airnya tidak mau bertambah secara umum, kecuali dilemparkan kepada sungai itu perempuan yang perawan. Jaruk tumbal kalau bahasa kita. Wah, ini ya aneh-aneh zaman dhisik ya. Maka Sayyidina Amr ibn As yang menjadi pegawainya di kota Mesir, di negara Mesir, kirim surat kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Maka kata Sayyidina Umar, sudah tak tulis. Ya, tak tulis surat, nanti lemparan di sungai sebagai penggantinya perawan. Jadi siapa yang mau dikorbankan? Ini bedino korban perawan, karena sopo sih oleh. Nah, dan kasihan. Dan ini ditulis, ternyata di situ surat itu ditulis gini, min Abdullah Umar ibn Khattab, Umar Amirul Mukminin, dari Abdullah yang namanya Umar Amirul Mukminin ila Nail Mesir, kepada sungai Mesir ya. Jadi suratnya tertanda kepada sungai Mesir. Amma ba'du. Ya. In kunta he, jika kamu wahai sungai Mesir, tajri min kibalik, kalau kamu mengalir dari diri kamu sendiri, fala tajri, silahkan kamu enggak mengalir. Nek awakmu iso ngalir nih dewi, wis gak sah milih gak apa-apa. Fa in kan al-wahidul qahar, tapi jika Allah yang maha satu, yang maha memaksa, yang membuat kamu bisa mengalirkan air, maka saya minta kepada Allah untuk mengalirkan kepada kamu. Wis itu isi tulisannya. Jadi suratnya simpel ya. Kita mungkin bisa nulis seperti ini, tapi mandi pun gak apa-apa ya. Akhirnya ditulis, diperintahkan untuk dilemparkan. Fa'alqahu Amr, langsung dilemparkan. Wazada ziyadah azimah. Ternyata setelah itu apa? Airnya ngalir lebih besar dari sebelumnya. Dan setelah itu nggak ada kering. Masya Allah. Masya Allah ya, ini Sayyidina Umar bin Khattab mesti air bagi gak tahu turu ya apa. Siang gak tahu turu. Iya. Nah, makanya Hiraqlu itu kan pemimpinnya Syam Romawi ya. Ketika udah tahu dia kalah, kekuasaannya semakin habis, kepalanya itu pusing nggak ada habis-habisnya. Pusing nggak bisa tidur, sudah pusing nggak ada habis. Akhirnya apa? Tulis surat kepada Umar bin Khattab secara sembunyi-sembunyi. Ya, akhirnya kata Sayyidina Umar, diambilkan kopiah. Di situ ditulis Bismillahirrahmanirrahim, ditaruh di dalamnya. Kemudian dikirim ke Hiraqlu. Bilang, suruh kalau kepala pusing dipakai langsung hilang pusingnya. Ya, dicopot pusing lagi, dipakai lagi, langsung hilang pusingnya. Ternyata ketika akhirnya belum meninggal, kopiah ini diwarisi oleh Bani Umayyah. Kan pemerintahan Sayyidina Umar itu kemudian Sayyidina Umar meninggal, diganti Sayyidina Utsman, diganti Sayyidina Ali, Hasan, kemudian Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhum, kemudian diganti oleh Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ini pertama kali daripada Khalifah Bani Umayyah. Ya, kopiah itu ternyata diwariskan ke situ. Ternyata ketika dicek kopiah itu, ini dari Sayyidina Umar ya, ternyata ada kertas yang sudah robek, tulisannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Buat pusing udah selesai. Tapi yang nulis siapa? Coba kita praktekkan nanti kalau kita pusing ya, kita tulis itu ya apa kira-kira. Memang semuanya itu kalau yang nulis beda jadinya. Ya Allah, inilah Sayyidina Umar bin Khattab. Sebenarnya masih banyak lagi, dan akhirnya apa? Beliau mati ditusuk oleh Abu Lu'lu' yang beragama Nasrani. Ya, ditusuk ketika beliau sholat subuh, ditusuk. Dan ketika beliau ditusuk, sampai akhirnya diminumin susunya keluar bersama dengan darah. Tapi udah kondisi seperti itu, masih aja amar ma'ruf nahi mungkar. Ada pemuda pakai sarung itu ngelembreh gitu, angkat sarungnya itu, ini, dan seterusnya. Jadi artinya dalam kondisi seperti itu masih aja tegas. Ya, maka dikatakan ketika beliau sudah mau meninggal, beliau bilang kepada putranya Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah, datanglah ke rumah Aisyah, bilang ke Aisyah, Umar jangan bilang Amirul Mukminin, karena kalau aku udah mati tidak lagi menjadi Amirul Mukminin. Umar tanya minta izin, kalau boleh
minta dimakamkan di dekat daripada dua sahabatnya, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau nggak boleh, saya dimakamkan di baqi, makam umum saja. Ya, maka akhirnya Abdullah langsung berangkat. Ketika itu kita tahu ya, Nabi kan meninggal di kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Ketika Nabi meninggal, sahabat berselisih, orang Ansor sama orang Muhajir. Orang Muhajir sebagai orang Mekah yang asli kan, minta Nabi mau dimakamkan di sana. Orang Ansor jangan, berebut. Akhirnya tetap yang menyelesaikan adalah sesuai perintah Allah, farudu ilallah wa rasul, adalah hadis daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saya mendengar Nabi berkata, tidak ada seorang Nabi yang meninggal kecuali dimakamkan di tempat beliau meninggal. Ya, akhirnya karena beliau meninggal di mana? Di kamar. Makamnya di mana? Di kamar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal, dimakamkan di sampingnya Nabi Muhammad SAW. Ketika datang Abdullah bin Umar minta izin kepada Aisyah, maka Sayyidina Aisyah menangis. Ya Allah, sebenarnya saya menghendaki ini masih ada cukup satu orang untuk saya. Tapi karena Umar meminta, wa yusiruna ala anfusim walau kanat bihim khassasah. Dalam ayat disebutkan Allah suka kepada orang mukmin yang memiliki pribadi lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya. Maka saya lebih pentingkan kepada Umar bin Khattab. Ya sudah. Ya, akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar pulang menemui daripada ayahnya dalam kondisi sudah sangat kritis. Gimana? Abah, ayahku, apa yang kau inginkan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah boleh dan ridho. Baik. Kemudian ya sudah, kalau bilang seperti itu, nanti kalau aku mati, nanti bawa ke sana. Dan ingat, sekali lagi minta izin. Katakan Umar ibn Khattab kalau boleh dimakamkan di samping daripada kedua sahabatnya. Kalau enggak, langsung tarik ke kaki. Kalau kita bisa lihat di sana ya, berarti garek ngetan ya. Tinggal ngetan, tinggal ke timur. Maka izin dan dimakamkan. Dan sehingga Sayyidina Aisyah beliau mengatakan, ketika di kamarku ada makam suamiku Rasulullah dan ada makam ayahku, siapa? Abu Bakar Siddiq, maka saya bersikap santai. Kadang-kadang mungkin buka kudung dan sebagainya. Dan kenapa? Karena suami mahram. Karena ayah juga mahram. Tapi ketika ada Sayyidina Umar bin Khattab, saya malu dengan Umar. Bagaimana Umar itu syiddah. Kalau ada mungkar lah, saya nggak, walaupun di kamar saya tetap rapi. Masya Allah. Ini Sayyidina Umar bin Khattab, luar biasa sekali. Sebenarnya masih banyak lagi ya keutamaan daripada Sayyidina Umar. Bahkan banyak ayat yang turun dengan bahasanya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ayatnya Allah turun dengan bahasanya Umar bin Khattab. Umar itu usul satu hukum dengan bahasa yang seperti ini. Ayatnya turun sama dengan bahasanya Umar. Ada beberapa ayat luar biasa sekali berarti Sayyidina Umar. Ya, Masya Allah. Pernah suatu ketika Nabi itu jagokan sama sahabat seperti ini. Di samping sini ada perempuan jagokan sambil guyung-guyung sebagainya. Kemudian gak lama ada suara salam, ya ini Sayyidina Umar. Langsung ketika ada dengar yang datang Umar, sini perempuan diem semuanya. Ketika diem Nabi baru guyu. Kok ngono ya wong-wong. Ketika Nabi ketawa, Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, saya datang ke ketawa, ada apa? Ndak, ikhlas wong wedok-wedok ning jero iki mang lho. Ket mang kemrecek kan ya. Tapi krungu sampean teko langsung meneng. Langsung Sayyidina Umar ngomong, "Hei wong wedok, aja kurang ajar karo Kanjeng Nabi. Kudune aku wedi karo Kanjeng Nabi karo daripada saya." Ternyata apa? Iya Umar, lek Nabi ki rahmat, lek awakmu iki. Ini orang Sayyidina Umar seperti itu. Kalau ada apa-apa, izinkan saya Rasulullah, tak penggal kepalanya. Ini serius loh ya. Ini serius. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Masih belum masuk di hadis ya? Saya tadi Imam Nawawi belum. Kita masih riwayatnya Sayyidina Umar, kita bahas Sayyidina Umar.